Mukanya. Halo Sobat Daihatsu, selamat sore. Apa kabar semuanya? Balik lagi sama aku di live kali ini, Cesa Danisa. Nih, aku tuh kayak ngerasa hari ini lemes banget. Kenapa ya? Padahal kayak tadi pagi aku udah sahur. Cuman aku lupa sih sahur apa. Sebentar, coba aku ingat-ingat. Sahur apa ya? Udahlah, daripada aku juga berusaha berpikir tapi tidak keluar di otak aku mau langsung aja ketemu sama nutrisionis. Kebetulan aku udah janjian sama beliau, katanya beliau mau ke rumah aku. Coba aku cek dulu ya. Bali akhirnya sampai juga. Akhirnya sampai juga. Seneng banget sih. Macet ya perjalanannya? Banget. Lagi ngapain kan kamu? Tuh lagi lemes banget loh Mbak seharian. Apa? Padahal tuh aku sahur ya. Kamu sahur apa? Fast food sih Mbak, ayam goreng sama Nah. tepal. Nah, apa tadi? Ayam goreng sama kentang goreng? Iya. Oke. Nah itu kemungkinan kenapa kamu sangat lemes gitu. Oke. Karena apa? Kalau misalkan makan junk food kayak gitu, itu tuh sangat tinggi kadar lemaknya, terus habis itu juga sugar, banyak deh pokoknya saltnya juga tinggi banget gitu. Memang ada nggak sih menu yang bagus yang bernutrisi untuk sahur? Ada banget. Nah, jadi yang kita butuh untuk sahur, apalagi ini kan lagi Ramadan nih, beda banget sama normal days lah gitu. Nah, yang kita butuh adalah protein. Protein yang oke, tapi bukan fast food ya. Bukan fast food. Nah, protein yang lean meat gitu. Jadi kayak ayam lah, terus bisa telur, terus butuh karbohidrat. Nah, karbohidrat sebenarnya nasi putih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan saat sahur kita kan pengen kenyang, ya kan? Kalau mau kenyang makan kompleks carbs gitu, kayak nasi merah, quinoa, terus habis itu ada nasi brown rice juga ya, brown rice gitu. Nah, terus habis itu ada juga fats, kita butuh fats buat hormon kita gitu, kayak chia seeds, nuts, dan juga pun alpukat gitu. Terus ya tentunya butuh sayur-sayuran, Mbak. Tuh denger ya sahabat Daihatsu, jangan ditiru, jangan pakai fast food kayak aku. Akhirnya aku lemes banget seharian kayak gini kan. Nah Mbak, ini di kulkas aku kebetulan cuman ada ini. Ini bisa diolah jadi apa ya buat aku sahur nanti? Ini bagus banget loh. Nah, tanpa kita sadar, kita di kulkas tuh udah punya basicsnya gitu. Ini kamu udah punya nih. Kamu udah ada apa ayam dada ayam, ya dada kan? ayam. Dada ayam itu lean meat banget, super good for you. Soalnya kalau misalkan kita ambil kayak pahanya atau bagian sayapnya itu banyak banget kadar lemak. Ya kan? Nah terus habis itu ini bagus banget nih, kamu ada daun bawang, terus habis itu kamu juga ada wortel dan brokoli. Nah itu kan udah sayur-sayurannya, itu banyak banget tuh vitamin dan mineralnya, jadi bagus buat tubuh kita untuk melancarin juga BAB. Ya, gitu. Ini berarti ada ide makanan apa ya kalau cuman punya ini Mbak? Oh iya, ini jadi dengan semua ini bisa banget bikin sop ayam. Sop ayam, gak kepikiran sahabat Daihatsu. Sop ayam, exactly. Ini bagus banget untuk kamu, untuk suami kamu, untuk anak juga. Ini bernutrisi banget, yang aku bilang namanya nutrient dense food. Oke. Mbak Lia, ada pertanyaan nih dari sahabat Daihatsu. Ada nggak sih rekomendasi menu untuk sahur yang mudah terus praktis? Mudah dan praktis. Nah, sop ayam. Ternyata ini ya, yang ada di kulkas aku ternyata sesuatu yang mudah dan praktis dan bernutrisi. Banget, dan enak lagi, ya kan? Bener sih, anget perut ya. Iya. Nggak kaget. Terima kasih Mbak Lia udah mampir. Sama-sama. Enjoy ya kamu ya. Iya, terima kasih. Ini aku langsung tahu sahur mau bikin apa deh. Aku pamit dulu ya. Bye. See you, bye-bye. Hati-hati. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama nutrisionis mengenai sahur, sekarang aku mau tanya dari sudut pandang agama sama Ustadz. Kita tanya Ustadz yuk. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Caisah. Bib, aku mau nanya, Bib. Kan beberapa orang itu banyak yang tidak melakukan sahur.
sebenarnya apa sih pentingnya sahur? Nah, kenapa sih kita itu dianjurkan dengan dijanjikan berbagai pahala dan keberkahan untuk sahur sebelum memulai puasa kita? Itu dijelaskan pondasinya dalam suratul Baqarah ayat 185. Dan itu sekaligus menjadi salah satu ciri utama Islam, yaitu agama yang mudah, ad-dinu yusrun. Allah katakan di rangkaian ayat tentang puasa itu, yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan dengan agama ini, bukan justru menghendaki kesukaran dengan agama ini. Nah, kemudahan itu adalah ciri utama di antara ciri-ciri lain dari Islam yang pondasi utamanya adalah rahmat, yaitu cinta kasih. Karena itu Islam sifatnya yang lain adalah dinur rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Nah, di antara kasih sayang Allah yang memudahkan kepada umat Islam dalam berpuasa itu adalah dengan diberi kesempatan, bahkan disisipkan pahala dalam makan sahur sebelum berpuasa. Kenapa? Karena kata Nabi, di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sebab kata Syekh Hasan Al-Wasat, keberkahan itu berupa yang pertama, dengan makan sahur Allah ingin meskipun kamu fokus ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi bukan berarti kamu menjadi manusia yang bermalas-malasan karena lemes lantaran puasa itu. Makanya Allah kasih perintah untuk makan sahur, sehingga walaupun kita puasa nggak akan lemes karena di subuhnya sudah makan sahur, sehingga ada simpanan tenaga. Karenanya ketika kita berpuasa, di antara keberkahan yang harus dijaga adalah makan sahur itu sendiri. Dan kemudian Nabi juga menganjurkan dalam sabdanya yang lain agar mengakhirkan sahur kita. Jadi kalau buka sunnahnya itu disegerakan, kalau sahur itu sunnahnya justru diakhirkan. Dan diakhirkannya sahur itu juga bagian dari kemudahan yang Allah berikan karena kasih sayangnya kepada kita. Karena dengan diakhirkan hingga kita semakin punya banyak simpanan tenaga, juga lantaran dengan diakhirkan menyebabkan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah sebelum makan sahur di sepertiga malam. Karena sepertiga malam adalah waktu termulia untuk kita beribadah kepada Allah. Juga agar kita tidak terbebani harus bangun sepertiga malam untuk melakukan sahur itu. Bagi yang nggak mau beribadah di sepertiga malam, ya udah nggak apa-apa tidur, walaupun nggak dapat kemuliaan ibadah sepertiga malam, tapi menjelang subuh dia sahur. Jadi tidurnya tetap tidak terganggu, mungkin karena di pagi hari sampai sore hari dia bekerja secara maksimal dan melelahkan sehingga butuh tidur sebagai juga ibadah, karena istirahat dari kerja sebagai ibadah kita untuk menafkahi keluarga, sekaligus juga kita tetap diberi kesempatan untuk makan sebagai persiapan puasa, yaitu menjelang subuh. Bahkan ada keberkahan tersendiri bagi sahur yang diakhirkan, yaitu menjelang subuh mepet pas imsak. Dan juga kemudahan yang diberikan Allah sebagai keberkahan dari kasih sayangnya Allah itu diungkapkan juga dalam kumpulan hadis sahih dari Imam Bukhari yang membahas satu bab khusus tentang sahur ini. Di antaranya mengutip riwayat dari salah seorang sahabat, yaitu Sahal ibn Sa'ad, yang dia itu mendapatkan keberkahan berupa kemudahan karena diakhirkannya waktu sahur, sehingga dia itu gak harus kemudian menunggu lama untuk sholat subuh, gak harus capek ngantuk nunggu sholat subuh, sekaligus sambil nunggu sebentar bisa diisi dengan ibadah, misalnya sholatul fajr atau sholat 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya begitu besar
Sehingga Nabi katakan ia setara dengan bumi dan seisinya bagi siapa yang melakukan 2 rakaat sebelum subuh, yaitu sholatul fajr atau sholat qobliyah subuh. Nah, dengan begitu akhirnya sahur itu menjadi satu keberkahan tersendiri. Plus ditambah lagi satu riwayat dari Nabi Muhammad yang mengatakan kenapa kita harus sahur? Karena sahurlah yang menjadi pembeda puasanya kita dengan puasa kaum-kaum sebelum kita dari kalangan Nasrani maupun dari kalangan Yahudi. Jadi sahur itu identitas umat Islam dalam puasanya yang harus kita jalankan bukan hanya untuk mencari keberkahan tapi untuk meneguhkan bahwa kita seorang muslim yang puasanya itu berbeda aturannya dengan umat sebelum kita, yaitu ada makan sahur. Subhanallah. Bib, ini ada satu pertanyaan lagi dari sahabat Daihatsu. Sebenarnya ada nggak sih contoh dari Nabi dan sahabatnya ketika melakukan sahur, terus biasanya juga mengkonsumsi apa? Nah, baiknya kita itu ketika melakukan segala sesuatu dalam Islam, bahkan dalam hidup itu mencontoh Nabi Muhammad. Selain itu baik, juga ada keberkahan. Bagus nih, nanya tentang gimana sih sahurnya Nabi? Karena kan yang sering dibahas itu berbukanya Nabi. Nah, kalau sahur gimana? Pertama dari segi waktu. Kita sudah sempat bahas tadi. Sahurnya Nabi itu adalah di akhir waktu. Sehingga waktu sahur sebaiknya itu diakhirkan, tapi juga jangan sampai di waktu yang menyebabkan kita tergesa-gesa dalam sahur, agar tetap kita tenang ketika sahur dan bisa menikmati sahur itu sendiri. Dan jangan terlalu mepet kepada waktu subuh. Karenanya di tradisi Muslim Indonesia ada imsak, bagus tuh. Karena kalau terlalu mepet subuh, khawatirnya tergesa-gesa. Dan yang paling dikhawatirkan, kita sedang melahap makanan, tapi tiba-tiba azan. Nah itu kan nggak boleh ditelan tuh. Kalau ditelan, batal puasanya. Tapi kalau dikeluarin, mubazir. Dan mubazir itu dosa. Bahkan, innal mubazirina kanu ihwanus sayatin. Orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan. Nah makanya berhenti beberapa menit sebelum azan subuh, yang itu biasanya di Indonesia ditandai dengan imsak. Jadi dari segi waktu begitu. Kemudian dari segi apa yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad. Nah, yang dikonsumsi oleh Nabi Muhammad menurut para ulama seperti yang dikonsumsi saat berbuka puasa, yaitu makan kurma dan minum air putih. Kenapa? Karena dengan makan kurma dan minum air putih itu akan menyegarkan kita gak akan mengalami dehidrasi walaupun puasa, dan kurma itu memberikan tenaga dengan rasa manis yang memberikan cadangan tenaga dan juga memberikan kekuatan untuk kita berpuasa dari subuh sampai maghrib. Nah, apakah kita memang harus dengan kurma dan air putih? Ya, kalau air putih sih gampang kan kita dapetin. Ya, air putih lah, walaupun mau sambil ditambah ngopi, ngeteh, susu, terserah. Dan juga kalau kurma, kata para ulama, adalah bisa diganti dengan segala yang manis-manis. Karena fungsinya adalah untuk memberikan tenaga yang baik bagi kita. Di luar itu, intinya makanlah dan minumlah yang halalan thayyiban, sebagaimana perintah Al-Quran. Jadi yang penting itu makanannya halal dan thayyib, baik bagi tubuh. Nggak cuma halal. Walaupun halal, kalau daging ternyata kita punya alergi kepada daging misalnya, atau alergi kepada udang, maka hindari. Atau kita punya sakit yang tidak baik kalau mengkonsumsi makanan tertentu, hindari ketika sahur. Karena sahur itu termasuk juga bagian dari puasa yang menurut para ulama untuk menyehatkan kita. Dan terakhir adalah bobot yang kita makan dan minum juga diatur dalam Islam sebagaimana diajarkan Al-Quran dan diteladankan Nabi Muhammad, yaitu kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, termasuk saat sahur, jangan berlebihan. Minumnya secukupnya, makannya secukupnya. Jangan kalap karena khawatir nanti jadi lemes. Gak apa-apa, lemes-lemes dikit itu bagian dari ujian yang harus kita nikmati secara ikhlas ketika kita berpuasa. Justru kalau berlebihan, akhirnya urusannya
kekenyangan dan orang kekenyangan itu kata Nabi dekat dengan perilaku setan. Makanya kata Nabi orang yang menguap karena kekenyangan maka menguapnya itu adalah bagian dari tradisi setan yang harus kita jauhi. Jadi sahurnya Nabi Muhammad yang harus kita teladani itu begitu, secara waktu, secara bobot, dan secara apa yang dimakan. Oh gitu ya Bib, siap, insya Allah dipraktekkan. Nah buat teman-teman sahabat Daihatsu, jangan lupa juga buat dipraktekkan di rumah. Udah azan maghrib nih. Habib, terima kasih ya, informasinya sangat berguna banget buat teman-teman selamat berbuka puasa. Ya, Caisa, terima kasih juga. Dan semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan diamalkan sebaik mungkin dan semampunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah buat teman-teman di rumah, jangan lupa ditonton Instagram Live kita dengan konten menarik lainnya. Bye!